Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Alaska. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar perkembangan kepribadian. Yang pertama ada nature atau pembawaan. Setiap individu menerima warisan genetis dari kedua orang tuanya yang menjadi dasar pembentukan karakteristik dasar manusia. Salah satu warisan genetis manusia yang paling khas itu adalah otak. Nah, yang memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif, emosional, dan perilaku individu. Meskipun ciri-ciri dasar manusia pada berbagai ras dan kelompok etnis secara esensial itu serupa, sifat-sifat spesifik yang diwariskan kepada setiap individu sangat bervariasi. Variasi ini menjadi sumber perbedaan individu yang signifikan dan menjadikan pembawaan sebagai faktor penting yang memberikan perlengkapan dasar bagi setiap orang untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensinya. Nah, selain menjadi fondasi dasar, pembawaan juga berperan dalam menentukan bagaimana individu bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, sifat bawaan tidak hanya mempengaruhi respon individu terhadap rangsangan eksternal, tetapi juga bagaimana lingkungan memberikan dampak pada perkembangan individu. Interaksi antara faktor pembawaan dan pengaruh lingkungan ini sangat kompleks, sehingga menciptakan keunikan perkembangan pada setiap individu. Oleh karena itu, pembawaan bukan hanya sumber perbedaan, tetapi juga elemen kunci yang membentuk pola perkembangan seseorang. Selanjutnya ada nurture atau lingkungan. Lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian dan perilaku individu. Dalam kelompok masyarakat tertentu, pola-pola kebudayaan diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses pembelajaran yang sistematis. Pendidikan yang seragam dan terstruktur memungkinkan generasi muda dalam kelompok tersebut menjadi lebih serupa satu sama lainnya. Melalui proses ini, kebudayaan suatu kelompok dapat dipertahankan dan diteruskan dengan efektif, membentuk identitas kolektif di antara anggotanya. Upaya untuk meneruskan keyakinan dan norma dalam suatu kelompok adalah melalui pengembangan social roles, di mana anggota masyarakat belajar menerima dan menjalankan hal tersebut. Setiap individu dapat menjadi bagian dari berbagai subkelompok dalam masyarakat yang masing-masing memiliki tuntutan peran yang berbeda. Kesesuaian individu terhadap tuntutan peran ini didorong oleh positive and negative reinforcers atau penguat, pendukung dalam norma kelompok atau yang mengatur perilaku dalam menjalankan peran tersebut. Nah, proses ini itu membantu individu menyesuaikan diri dengan harapan lingkungan sosialnya. Selain itu, interaksi interpersonal menjadi komponen kunci dalam membentukkan kepribadian individu. Hubungan dengan anggota keluarga, teman, dan orang-orang yang dianggap penting memberikan pengalaman unik yang turut membentuk cara pandang dan pola perilaku individu. Karena setiap individu menjadi anggota dari subkelompok yang berbeda dan memiliki pengalaman interpersonal yang beragam. Partisipasi mereka dalam lingkungan sosio-kultural juga bersifat khas. Hal ini menciptakan keragaman dalam cara individu beradaptasi dan merespons lingkungan sekitarnya. Tidak hanya lingkungan sosial, lingkungan fisik juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan individu. Setiap kondisi fisik lingkungan memiliki karakteristik yang dapat memberikan keuntungan atau kerugian yang khas. Misalnya, individu yang tinggal di lingkungan dengan akses pendidikan dan kesehatan yang baik cenderung memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara optimal dibandingkan dengan mereka yang hidup di lingkungan dengan keterbatasan sumber daya. Selanjutnya ada struktur diri. Diri mulai terbentuk ketika seorang bayi mampu membedakan dirinya dengan orang lain atau benda di sekitarnya. Diri berfungsi sebagai pusat pengorganisasian pengalaman dan pola-pola reaksi individu, di mana berbagai masalah dan situasi dipersepsi, dipikirkan, dan ditindak berdasarkan kesadaran diri. Pada tahap ini, individu belajar untuk memahami dirinya sebagai entitas yang aktif dan mampu menentukan perilakunya sendiri.
Dalam perkembangan ini, penghargaan diri muncul sebagai elemen fundamental, di mana individu melihat dirinya sebagai yang mengetahui, yang berjuang, dan yang melakukan. Kesadaran ini menciptakan dasar penting bagi berfungsinya sistem diri, yang selanjutnya dipadu oleh asumsi-asumsi yang disebut dengan frame of reference, atau pandangan konsisten terhadap diri dalam hubungan dengan dunia sekitar. Frame of reference itu ada 3. Yang pertama ada asumsi realitas yang meliputi pandangan individu tentang dirinya, sifat dunia, dan lingkungannya sebagaimana yang ia pikirkan. Kedua ada asumsi kemungkinan yang berfokus pada hal-hal yang akan terjadi, potensi untuk berubah, serta peluang pengembangan diri dan sosial. Yang ketiga ada asumsi nilai yang menggambarkan pandangan tentang benar salah, baik buruk, dan norma yang dapat diterima masyarakat. Kombinasi ketiga asumsi dalam frame of reference membentuk identitas diri, kesadaran tentang siapa dan apa individu tersebut, dan ideal self, gambaran tentang apa yang seharusnya terjadi dalam hidupnya. Pola asumsi yang konsisten ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan tingkah laku, tetapi juga sebagai inner control dalam superego conscience. Nah, dalam setiap peristiwa, frame of reference membantu individu mengevaluasi pengalaman baru dan menghadapi dunia. Namun, karena diri dianggap sebagai inti kehidupan, individu cenderung mempertahankan asumsi-asumsi yang sudah ada, bahkan menolak atau mendistorsikan informasi yang bertentangan dengannya. Untuk menjaga stabilitas ini, individu mengembangkan mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism untuk memelihara rasa mampu dan harga diri, sekaligus melindungi diri dari ancaman yang dapat menurunkan penghargaan terhadap diri. Walaupun banyak perilaku dipengaruhi oleh tuntutan dan tekanan eksternal, individu tetap memandang dirinya sebagai kekuatan aktif yang mampu merencanakan dan bertindak. Oleh karena itu, jika individu dipahami sebagai sistem yang berjuang, mengevaluasi, dan menyesuaikan diri menurut kemauannya sendiri, maka diri menjadi faktor ketiga yang melengkapi pengaruh pembawaan dan lingkungan. Diri bukan hanya pusat pengorganisasian pengalaman, tapi juga penentu akhir kepribadian seseorang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.